Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak akan menjelaskan terkait dengan format analisis materi PKN dalam kurikulum SD. Jadi kegiatan hari ini silakan kalian bersama tim kelompoknya untuk mengisikan hasil analisis kalian terhadap materi PKN dalam kurikulum SD ke dalam format ini. Ya, Bapak jelaskan satu-satu ya. Pertama, panduannya kalian jelas melihat analisisnya itu dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ya. Di sana ada KIKD dan kalian fokus ke KIKD PKN di sekolah dasar ya. Lalu ini diisikan kelas kalian, kelas berapa ya. Lalu kelompok berapa. Lalu materi intinya ditulis, kalian kemarin dapat kebagian materi intinya tentang apa. Kompetensi inti ditulis, dimasukkan kompetensi intinya, kompetensi inti 1 sampai dengan 4. Nah, berikutnya ini ada analisis KD dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Diisikan yang pertama kompetensi dasar. Silakan kalian isi dengan kompetensi dasarnya, kompetensi dasar berapa yang ada di kelas 1 yang memuat tentang materi PKN ya. Lalu yang kedua diisi dengan tema. Temanya tema apa nih? Misalnya tadi KD 3.1, temanya judulnya apa? Jadi bukan ditulis tema 1 2 3 4, tapi judulnya tentang apa? Tema 1 misalkan diriku gitu ya. Lalu pembelajaran keberapa sih yang memuat pembelajaran PKN itu gitu ya? Karena kan sifatnya tematik untuk SD. Yang berikutnya ada cakupan materi. Nah, kalian jelaskan nih di sini materi intinya tentang apa saja di pembelajaran tersebut, di tema tersebut itu tentang KD tersebut ya. Jadi dirinci materinya apa saja inti-intinya. Sumber ajarnya kalian dapatnya sumbernya ajarnya apa saja. Kalau misalkan dapat buku elektronik, buku sumber ajar sekolah itu ditulis penerbitnya misalkan dari Kemendikbud tahun berapa misalkan ya terbitannya. Strategi pembelajaran. Nah, ini strategi pembelajaran ditulis dengan isi strategi pembelajaran apa sih yang digunakan di dalam buku tersebut untuk membahas materi tersebut gitu ya. Nah, ini dijelaskan bisa berupa metode, model dan sebagainya gitu ya. Langkah-langkah pembelajaran secara intinya. Berikutnya evaluasi, karena berkaitan dengan konten materi berarti harus ada evaluasinya. Nah, ini ditulis evaluasi dalam buku paket itu berkaitan dengan apa gitu ya. Nah, berikutnya diisi dengan PJ ya. Nah, PJ-nya siapa nih di antara kelompok kalian yang kebagian di kelas 1, PJ-nya siapa ditulis di sini. Begitu seterusnya sampai dengan kelas 6 ya. Nah, terakhir di sini ada kesimpulan kelompok. Kalian membuat kesimpulan narasi berdasarkan kesepakatan kelompok, narasi tentang hasil analisis kalian ya. Misalkan materi PKN tentang persatuan dan kesatuan dominasi berada di SD kelas rendah, itu pun dengan misalkan sumber belajar yang terbatas dan sebagainya. Nah, itu terserah kesimpulan kelompok kalian ya. Nah, jadi silahkan dilihat oleh kalian berkaitan dengan simpulan ini. Intinya dalam kesimpulan ini yang paling penting adalah harus memuat tentang konten materinya tentang apa, lalu tentang kritisasi. Jadi kritik kalian terhadap kedalaman materi mulai dari SD kelas rendah sampai kelas tinggi berkaitan dengan materi PKN-nya tersebut ya, hasil analisis kelompok. Itu terus selanjutnya. Nah, nanti yang dipresentasikan apa sih Pak? Yang dipresentasikan adalah hasil analisis ini beserta kesimpulannya, dan kalian ambil contoh satu. Misalkan kalian ambil contoh dari kelas 1, tema keberapa yang akan kalian ambil, lalu nanti dijabarkan oleh kalian ya, agar nanti saling diberi masukan oleh sesama kelompok yang lain. Misalkan di tema 1 tentang diriku, belajar tentang pembelajaran yang keberapa, lalu cakupan materinya apa, sumber ajarnya apa, misalkan. Nah, sumber ajarnya menurut saya bisa ditambah Pak dengan konten YouTube dan sebagainya. Lalu misalkan dikomentari tentang cakupan materinya tentang terlalu luas, harusnya dipersempit dan sebagainya. Lalu strategi pembelajarannya misalkan di sini pakai picture and picture. Nah, menurut kalian lebih cocoknya apa gitu ya. Nah, nanti dibuat salah satu contohnya saja gitu ya, dijabarkan. Nah, nanti yang menjadi tugas individunya adalah yang nanti untuk bahan UAS adalah membuat bahan ajarnya gitu, bahan ajar berkaitan dengan materi tersebut gitu ya. Nah, itu silahkan dipahami ya, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau sudah diisi semua silahkan dikirimkan secepatnya, karena untuk poin kelompok akan dilihat dari kecepatan mengirim dan juga dengan hasil kesimpulan kelompoknya ya. Paham ya? Terima kasih, semoga paham. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh
tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.